يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada halaman ke-58 tentang bab shahih dan mu'tal. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, mari terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu, yang paling penting menurut saya dipahami oleh para ustadz, para guru bahasa Arab, dan juga para peserta didik tentang apa sih kira-kira manfaat kita belajar tentang shahih dan mu'tal. Kalau seandainya kemudian ini tidak diajarkan, dampaknya pada murid-murid kita seperti apa? Dampaknya pada diri kita yang tidak menguasai konsep shahih mu'tal seperti apa ketika kita sedang menjadi seorang pemula, misalnya begitu. Itu penting untuk kemudian ditegaskan menurut saya. Jadi dalam bahasa Arab itu harus ditegaskan, kadang yang tampak bukan yang sebenarnya. Yang tampak kadang-kadang bukan yang sebenarnya. Begitu. Ini saya contohkan misalnya. Ya, ini manfaat pada akhirnya yang akan kita miliki ketika kemudian kita memahami konsep tentang shahih dan mu'tal. Misalnya saya contohkan, misalnya ini tulisannya seperti ini. Ini memungkinkan untuk kemudian dibaca lam yurid. Nah, begini. Asumsinya berasal dari arada yuridu. Arada yuridu. Artinya menghendaki. Gitu ya. Gitu. Memungkinkan juga dibaca lam yarid. Lam yarid. Asumsinya berasal dari warada yaridu. Wurudan, asbabul wurud. Misalnya, artinya datang. Ya. Ini nanti manfaatnya ketahuan dari ilustrasi ini. Tapi bisa juga dibaca lam yarudda. Yarudda misalnya. Ini berasal dari radda
Radda yaruddu misalnya. Yaruddu. Yaruddu. Bisa berarti menolak, bisa berarti mengembalikan misalnya. Ya. Bisa berarti macam-macam. Tapi bisa juga roda misalnya. Bisa juga dibaca lam yardi. Lam yardi. Baca lam yardi. Asumsinya roda yardi. Begitu. Artinya memecahkan misalnya. Gitu. Lah, pemahaman semacam ini akan kita miliki. Jadi alternatif bacaan untuk satu kalimat itu dibaca dengan banyak bacaan, salah satunya adalah kita miliki ketika misalnya kita faham tentang konsep sahih mu'tal. Yang tampak kadang-kadang bukan yang sebenarnya. Ini kalau seandainya dibaca lam yurid, asalnya sebenarnya adalah arada yuridu, ya. Yang lam asalnya begini. Lam ini adalah merupakan amil jazm, kemudian ini adalah fi'il mudhari, dimasukin lam, akhirnya ini adalah disukun. Sejak awal ya-nya disukun. Terjadilah apa yang kemudian di sini disebut sebagai iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua sukun dalam satu kalimat, sehingga ya yang merupakan huruf illat ini itu adalah dibuang, sehingga asalnya lam yurid, ya, itu menjadi lam yurid. Itu begitu. Ya. Misalnya lam yardi misalnya. Asalnya ini begini. Itu. Arti memecahkan itu. Kemudian ini lam adalah merupakan amil jazm. Ini fi'il mudhari' mu'rab. Ya. Yang memungkinkan kemudian mempengaruhi atau dipengaruhi oleh amil jazm lam ini. Setelah ini kemudian masuk kepada roda yardi yang artinya memecahkan itu, di sini adalah merupakan mu'tallul akhir. Mu'tallul akhir, huruf akhirnya berupa huruf illat, walam yattasil bi akhirihi syai'un, sehingga di sini harus ada hadfu harfil illati. Harus ada pembuangan huruf illat. Ya. Jadi konsep sahih mu'tal itu pada akhirnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang namanya hadzf, ada yang namanya qalb, ada yang namanya ibdal, ya, ada yang namanya nakal dan seterusnya itu. Ada perpindahan harokat kadang-kadang, ada perubahan huruf dari waw menjadi alif dan seterusnya misalnya. Itu ada dalam bahasa Arab itu, dan itu akan diketahui kalau seandainya kita memahami sahih mu'tal, gitu. Saya contohkan lagi untuk menegaskan pentingnya pembahasan ini. Kelihatannya ini adalah qala. Kelihatannya adalah qala, tapi asalnya ini adalah qawala. Kelihatannya yang tampak itu adalah ba'a. Padahal kalau seandainya diasalkan, ini adalah asalnya adalah baya'a. Itu semacam itu. Ya. Jadi waw ini pada akhirnya berubah menjadi alif, iya ini pada akhirnya karena alasan tertentu berubah menjadi alif. Dan itu kita ketahui kalau seandainya kita memahami dengan baik konsep sahih dan mu'tal. Itu semacam itu. Jadi yang tampak kadang-kadang bukan yang sebenarnya. Yang tampak adalah qala, yang tampak adalah ba'a, tapi asalnya adalah qawala, tapi asalnya adalah baya'a. Gitu. Dalam bahasa Arab itu memang terjadi yang namanya ibdal atau qalb ini. Ya, ibdal atau qalb. Perubahan. Ya, dari ya menjadi alif, dari waw menjadi alif. Itu memungkinkan untuk terjadi perubahan semacam itu. Dan itu akan bisa kita ketahui kalau seandainya kita memahami konsep yang sahih mu'tal itu, gitu. Jadi saya tegaskan ulang, kalau seandainya kemudian kita tidak memahami konsep sahih mu'tal ini, pada akhirnya kita tidak mampu untuk memberikan alternatif yang banyak untuk satu tulisan. Seperti yang tadi saya katakan itu. Pemahaman tentang sahih dan mu'tal itu, pada akhirnya kita bisa menyikapi satu lafadz
ya, itu menjadi banyak alternatif bacaan yang itu memungkinkan kalau seandainya kita bertemu di dalam sebuah teks. Lam seperti tadi itu, lam mim ya ra dal, lam mim ra dal memungkinkan dibaca lam yurid berasal dari arada yuridu iradatan. Memungkinkan juga tapi dibaca radda yaruddu lam yarudda. Tapi memungkinkan juga warada yaridu lam yarid. Tapi memungkinkan juga dibaca lam yardi. Kalau seandainya kita tidak memahami konsep sahih mu'tal, kemungkinannya kita tidak mampu memberikan alternatif bacaan yang banyak untuk satu tulisan ini. Sehingga konsep sahih mu'tal itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita kuasai. Itu semacam itu. Ya. Lalu adalah apa sih yang dimaksud dengan fi'il sahih mu'tal itu? Nah, klasifikasi fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Ya. Klasifikasi. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih itu? Apa yang kemudian disebut sebagai fi'il mu'tal itu? Fi'il sahih adalah fi'il yang mana fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terbebas dari huruf ilat. Kalau fi'il mu'tal itu adalah fi'il di mana salah satu unsur atau dua unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Sehingga pembahasan ini kata kuncinya adalah harful atau huruful illati. Huruf ilat itu ada 3. Ada alif, ada wawu, ya, ada wawu, ada ya. Ya, ada alif, ada wawu, ada ya. Itu. Alif, waw, iya, ini adalah merupakan huruf ilat. Kalau seandainya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il salah satunya itu kemudian disertai ada alifnya atau berupa waw atau berupa iya misalnya, itu masuk dalam kategori mu'tal. Tapi kalau seandainya fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya itu terbebas sama sekali ya dari alif, waw, iya yang kemudian kita sebut sebagai huruf ilat yang artinya huruf penyakit. Huruf penyakit, ilat itu artinya penyakit, ya. Maka itu disebut sebagai fi'il sahih. Kalau seandainya terbebas, maka itu disebut sebagai fi'il sahih. Kalau seandainya ada salah satu unsur fa fi'il, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat ini, alif, waw, iya ini, maka itu disebut sebagai fi'il mu'tal. Itu semacam itu. Ya. Saya contohkan sekarang, lanjutnya. Nasoro. Kita lihat sekarang bagaimana fa fi'ilnya. Bukan huruf ilat. Bagaimana ain fi'ilnya? Berupa shad, bukan huruf ilat. Bagaimana lam fi'ilnya? Berupa ro, bukan huruf ilat. Karena demikian nasoro dipastikan adalah fi'il sahih, sehat. Sekarang kita contohkan wa'ada. Bagaimana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya ternyata berupa waw. Waw merupakan harful illah. Ya, karena demikian wa'ada dipastikan adalah fi'il mu'tal. Misalnya begitu. Qala, misalnya kita lihat fa fi'ilnya qaf, huruf sahih. Alif, ini huruf ilat. Harful illati. Gitu ya. Karena demikian dipastikan qala ini adalah merupakan fi'il mu'tal. Jadi untuk mengetahui apakah sebuah kalimat fi'il itu adalah termasuk dalam kategori sahih atau mu'tal, karena kita kemarin kebetulan itu adalah sudah belajar tentang mujarrad dan mazid, maka kita harus upayakan terlebih dahulu bahwa itu adalah berjenis mujarrad. Kalau seandainya kita mau menilai istaula, apakah ini kemudian disebut sebagai fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Kita lihat terlebih dahulu, ya. Bagaimana bentuk mujarradnya? Diperhatikan. Mujarrad, madi mujarrad adalah menjadi kata kunci. Ya, madi mujarrad adalah menjadi kata kunci untuk kemudian bisa menilai apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori sahih atau mu'tal. Sehingga kalau seandainya fi'il mudhari' harus dimadikan dulu. Kalau seandainya kemudian fi'il mazid harus dimujarradkan terlebih dahulu. Ini misalnya kita contohkan istaula. Istaula mengikuti wazan apa? Istaula wazan istaf'ala.
Seperti yang kemarin, sama persis. Kita hitung sekarang. Ini 1, 2, ini 3, fa-nya ini 4, ainnya itu adalah 5, lamnya ini adalah 6. Seperti yang saya katakan, dalam wazan, kata-kata fa'ala itu adalah huruf mujarrad. Istaf'ala itu ternyata fa'alanya pada urutan keempat, kelima, keenam. Sekarang kita terapkan. Ini yang pertama. Ya, ini pertama. Sinnya adalah yang kedua. Taknya itu adalah yang ketiga. Wawunya ini adalah yang keempat. Lamnya di sini adalah yang kelima. Kemudian alifnya di sini atau ya-nya ini adalah yang keenam. Karena demikian, istaula ini kalau seandainya kita lihat mujarradnya akan menjadi wala yali misalnya, atau waliya yali misalnya. Ya, wala misalnya begitu, ya. Itu adalah termasuk dalam kategori mujarradnya. Sekarang setelah berbentuk mujarrad, baru kemudian kita nilai apakah kemudian ini termasuk dalam kategori fi'il shahih atau mu'tal. Kalau belum berbentuk mujarrad, maka belum memungkinkan untuk kita nilai apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori shahih atau mu'tal. Setelah kita mujarradkan dengan cara memisahkan huruf mujarrad dengan huruf ziyadah sehingga menjadi fi'il mujarrad, maka baru kita nilai. Ternyata sekarang fa fi'ilnya bagaimana? Oh, ternyata huruf ilat. Otomatis ini sudah. Ternyata ininya juga merupakan lam fi'ilnya juga huruf ilat. Maka istaula ini termasuk dalam kategori fi'il mu'tal. Ya, ini termasuk dalam kategori fi'il mu'tal. Kita coba lagi misalnya sekarang. Misalnya sekarang, kira-kira taqatala, apakah termasuk dalam kategori fi'il shahih atau fi'il mu'tal? Kita lihat misalnya, taqatala mengikuti wazan apa? Tafa'ala. Ingat bahwa dalam wazan itu fa'ala adalah merupakan huruf mujarrad. Fa'ala adalah huruf mujarrad. Karena demikian ini kita hitung. Taknya yang pertama, fa-nya itu adalah yang kedua, alifnya ini adalah yang ketiga, ainnya ini adalah yang keempat, lamnya ini adalah yang kelima. Karena demikian dipastikan yang kedua, yang keempat, yang kelima itu adalah merupakan huruf mujarrad, fa'ala. Sekarang kita hitung di sini. Gitu ya. Taqatala. Taknya ini adalah yang pertama. Qafnya ini adalah yang kedua. Alifnya ini adalah yang ketiga. Taknya ini adalah yang keempat. Lamnya di sini adalah yang kelima. Sekarang di sini huruf mujarradnya adalah 2, 4, 5. 2 adalah qaf, kemudian 4 adalah ta, kemudian 5 adalah lam. Sehingga taqatala itu adalah berasal dari fi'il mujarrad qatala. Berasal dari fi'il mujarrad qatala. Sekarang kita nilai qatala. Bagaimana fa fi'ilnya? Ternyata fa fi'ilnya huruf shahih. Taknya ain fi'ilnya ternyata huruf shahih. Lam fi'ilnya ternyata huruf shahih. Karena demikian taqatala termasuk dalam kategori fi'il shahih. Ya, penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa untuk menilai sebuah kalimat fi'il apakah termasuk dalam kategori shahih atau mu'tal, yang dihitung, yang diperhatikan, yang dijadikan sebagai standar adalah bentuk madhi mujarrad. Karena demikian, kalau belum madi, dimadikan terlebih dahulu. Kalau seandainya yang kita nilai adalah fi'il mudhari, maka harus dimadikan terlebih dahulu. Kalau seandainya yang kita nilai itu adalah fi'il amar, dimadikan terlebih dahulu. Kalau seandainya yang kita nilai itu adalah fi'il mazid, dimujarradkan terlebih dahulu. Bagaimana cara memujarradkan fi'il tersebut yang mazid itu kemudian dicari wazannya, dari wazan itulah kemudian dihitung terletak di mana fa, ain dan lam itu. Fa, ain dan lam itulah yang kemudian disebut sebagai huruf mujarrad, selebihnya adalah huruf mazid. Seperti lafaz taqatala misalnya. Ini mengikuti wazan tafa'ala. Fa'alanya adalah fi'il huruf mujarrad.
Ternyata fa'alanya ini terletak pada urutan kedua, keempat, kelima. Ini kalau seandainya diterapkan pada kota qatala, ternyata huruf mujarradnya adalah qatala. Setelah qatala inilah kemudian ini sudah siap untuk kemudian dinilai apakah termasuk dalam kategori as-shahih atau mu'tal. Ternyata fa fi'ilnya berupa qaf bukan termasuk dalam kategori huruf ilat, ta atau ain fi'ilnya berupa ta juga bukan termasuk dalam kategori huruf ilat, lam fi'ilnya adalah berupa lam juga bukan berupa huruf ilat, sehingga taqatala termasuk dalam kategori fi'il shahih. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan untuk menilai apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori shahih dan mu'tal, yang dijadikan sebagai standar adalah madhi mujarrad. Ini penting untuk diperhatikan. Madhi mujarrad. Madhi mujarrad. Kalau yang mau kita nilai adalah masih berbentuk amar, dimadhikan terlebih dahulu. Kalau seandainya yang kita nilai itu adalah masih berupa fi'il mudhari', dimadhikan terlebih dahulu. Kalau seandainya yang kita nilai termasuk dalam kategori mazid, dimujarradkan terlebih dahulu. Cara memujarradkan seperti yang kemarin itu adalah ikut wazannya apa? Dari wazan itu adalah fa, ain, dan lam itu adalah termasuk dalam kategori fi'il huruf mujarrad. Selebihnya adalah huruf ziyadah. Itu semacam itu. Ya, untuk sebagai gambaran, insya Allah bisa difahami kalau seandainya diulang-ulang. Selanjutnya, fi'il shahih itu dalam tataran selanjutnya itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai fi'il salim, ada yang disebut sebagai fi'il mudha'af, ada yang disebut sebagai fi'il mahmus. Ini dalam tataran selanjutnya. Fi'il mu'tal dalam tataran selanjutnya ada yang disebut sebagai mithal, ada yang disebut sebagai ajwaf, ada yang disebut sebagai naqis, ada yang disebut sebagai lafif. Di mana lafif ini ada 2 macam. Ada yang disebut sebagai lafif mafruq, ada yang disebut sebagai lafif makrun. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi fi'il itu dibagi menjadi 2 dari aspek apakah kemudian huruf mujarradnya, fa fi'il, ain fi'il, dan la fi'ilnya ada huruf ilatnya apa tidak? Huruful illah menjadi kata kunci. Ada alif. Alif ini bukan hamzah, diperhatikan. Beda antara alif dan hamzah. Kalau hamzah itu bisa menerima harokat. Ini adalah hamzah. Amala. Ini hamzah ini. Kenapa? Karena ini menerima harokat. Qala. Ini alif. Kenapa? Ini tidak menerima harokat. Jadi kalau seandainya tidak menerima harokat, maka itu disebut sebagai alif. Kalau seandainya menerima harokat, ada harokatnya, itu adalah termasuk dalam kategori hamzah. Jadi yang termasuk dalam kategori huruf ilat itu adalah alif. Ini alif, kemudian wawu, kemudian iya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai standar apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori shahih atau mu'tal. Kalau seandainya unsur salah satu unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu ada berupa huruf ilat, alif, wawu, iya ini, maka disebut sebagai fi'il mu'tal. Kalau seandainya tidak ada, itu disebut sebagai fi'il shahih. Itu semacam itu. Fi'il shahih dalam tataran selanjutnya itu ada 3 macam. Ada yang berkategori salim, ada yang berkategori mudha'af, ada yang berkategori mahmus. Itu semacam itu. Apa yang dimaksud dengan fi'il shahih salim? Fi'il shahih salim itu adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat. Unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terbebas dari huruf ilat. Kata-katanya salim itu, ya. Jadi nggak ada harful illatnya, terbebas dari huruf ilat. Dia terbebas dari sejenis, ya. Terbebas dari kesejenisan huruf ain fi'il dan lam fi'il, ya, tidak sejenis, terbebas dari yang sejenis, ya. Juga terbebas dari hamzah. Terbebas dari hamzah. Jadi kalau seandainya mau fi'il shahih itu disebut sebagai salim, ya, harus tidak boleh ada huruf ilatnya. Harus tidak ada ain fi'il dan lam fi'ilnya, itu tidak boleh sejenis. Misalnya qalla, ya, ini asalnya adalah qalala. Ini madda misalnya,
Ini asalnya adalah madada. Tidak bisa disebut sebagai salim ini. Kenapa? Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya itu adalah sejenis. Untuk kemudian disebut sebagai salim, benar-benar di samping sehat dia juga selamat misalnya, itu harus bebas dari huruf illat, bebas dari huruf yang sejenis antara ain fi'il dan lam fi'ilnya, juga bebas dari hamzah, baru disebut sebagai salim. Contohnya seperti apa ini? Misalnya nasoro, misalnya dakhala, misalnya misalnya jalasa, misalnya. Ini semuanya adalah termasuk salim. Kita nilai sekarang. Coba. Nasoro misalnya. Apakah kemudian fa fi'ilnya itu ada huruf ilahnya? Tidak ada. Apakah ain fi'il dan lam fi'ilnya sejenis? Tidak. Apakah ada hamzahnya di sini? Tidak ada. Karena di sini terbebas dari huruf illat, terbebas dari huruf yang sejenis ain fi'il dan lam fi'ilnya, juga terbebas dari hamzah, maka nasoro ini tidak hanya sahih tapi sahih salim. Itu seperti itu. Pun juga demikian dakhala misalnya. Kita nilai sekarang. Apakah ada huruf illat? Tidak ada. Apakah ada huruf yang sejenis antara ain fi'il dan lam fi'il? Tidak ada. Apakah dakhala ada hamzahnya? Tidak ada. Karena demikian dakhala termasuk dalam kategori sahih salim. Sahih, sehat, salim, selamat lagi, ya. Kemudian jalasa misalnya. Apakah ini fa fi'ilnya ada apakah ada huruf illatnya apa tidak? Baik fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya? Tidak ada. Apakah ain fi'il dan lam fi'ilnya sejenis? Tidak. Apakah ada hamzahnya? Tidak. Karena demikian, maka jalasa termasuk dalam kategori fi'il yang sahih, yang salim. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang, apa yang kemudian disebut sebagai fi'il mudha'af itu? Ya. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis. Misalnya ini. Madda, fi'il sahih yang mana ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis. Ini madda, ada tasydidnya. Ini asalnya adalah madada. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Ain fi'il dan lam fi'ilnya ternyata sama, hurufnya sejenis. Kalau seandainya ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama, sejenis, maka ini disebut sebagai mudha'af. Itu begitu. Ya. Jadi misalnya farro misalnya. Farro misalnya. Faroro. Bagaimana fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya? Ini ternyata sejenis. Ini berarti disebut sebagai mudha'af. Itu begitu. Ya. Misalnya qalla. Asalnya adalah qalala. Ini fa fi'il, ain fi'il sejenis ini. Maka ini disebut sebagai mudha'af. Itu semacam itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mahmus selanjutnya? Mahmus ini berasal dari kata-kata hamzah. Mahmus berasal dari kata-kata hamzah. Hamzah ini mendapatkan perhatian yang cukup serius karena saya katakan hamzah ini adalah di antaranya. Ya. Hamzah ini butuh penyikapan khusus. Hamzah itu adalah merupakan huruf di antaranya. Dia bukan merupakan huruf illat. Ya, bukan murni huruf illat, dia juga bukan murni huruf sahih. Ya. Bukan merupakan harfus sahih. Misalnya begitu. Dia bukan murni huruf illat, bukan murni huruf sahih. Ya, hamzah ini huruf di antaranya. Kadang-kadang hamzah ini terjadi perubahan, kadang-kadang terjadi pembuangan misalnya. Asalnya sa'ala. Asalnya adalah, saya ulangi ya, saya hapus saja biar gampang. Tentang mahmus, bahwa hamzah itu adalah huruf di antaranya. Asalnya itu sa'alah. Tapi ternyata di dalam Al-Quran kita menemukan sal bani Israila. Sal bani Israila. Ya. Sal. Tanyakan. Hamzahnya hilang ini. Ya. Jadi begitu. Akhadha. Asalnya. Khudh min amwalihim. Khudh min amwalihim. Ininya hilang, karakter. Tapi tidak konsisten. Tidak semuanya kemudian hamzah itu kalau seandainya ada pada fa fi'il kemudian mesti hilang. Tidak semua hamzah itu yang kemudian ada pada ain fi'il mesti hilang nanti dalam fi'il amanah. Tidak konsisten semacam itu. Oleh sebab itu perlu dihafal ini. Akhadha misalnya, fi'il amarnya khudh. Misalnya, saya contohkan lagi. Misalnya hamzah ini
memang huruf diantaranya. Kadang-kadang dibuang, kadang-kadang tidak, tapi tidak konsisten. Ya, ini harus hafal. Kalau seandainya sampai saya tanya misalnya, ro'a, fi'il mudhari'nya apa ini? Yara. Ro'a itu fi'il mudhari'nya yara. Mana hamzahnya? Hilang di sini. Ini hilang, tidak ada hamzah di sini. Ini hamzah ini. Oleh sebab itu saya katakan, hamzah itu adalah merupakan huruf diantaranya. Di antara fi'il huruf sahih dan juga di antara huruf ilat. Akan tetapi hamzah ini tidak konsisten. Kalau huruf ilat konsisten, kalau ada alasan langsung sama semua fi'il seperti itu. Kalau ini tidak. Masmu ini sifatnya sama'i. Akhadha menjadi khud. Tidak semuanya yang kemudian ain fi'il, fa fi'ilnya berupa hamzah itu kemudian dalam amarnya mesti hilang. Itu tidak. Itu semacam itu. Oleh sebab itu saya katakan mahmus itu berasal dari kata-kata hamzah. Kalau seandainya kemudian fa fi'il atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu kok kemudian salah satunya berupa hamzah, itu disebut sebagai mahmus. Ini contohnya misalnya amala, fa fi'ilnya berupa hamzah. Sa'ala, ain fi'ilnya berupa hamzah. Qara'a, lam fi'ilnya berupa hamzah. Amala itu adalah mahmus. Mahmus fa namanya. Sa'ala karena fa fi'ilnya berupa hamzah. Sa'ala itu adalah mahmus ain karena ain fi'ilnya berupa hamzah. Qara'a itu adalah mahmus lam karena lam fi'ilnya itu adalah berupa hamzah. Jadi saya katakan mahmus ini berasal dari kata hamzah. Berarti apa? Fi'il mahmus adalah fi'il yang salah satu unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa hamzah. Karena demikian mahmus itu ada yang mahmus fa, berarti itu fa fi'ilnya berupa hamzah. Ada yang disebut sebagai mahmus ain, berarti itu ain fi'ilnya berupa hamzah. Ada yang disebut sebagai mahmus lam, berarti lam fi'ilnya itu berupa hamzah. Itu semacam itu. Hamzah itu adalah, saya katakan, hamzah itu adalah merupakan huruf diantaranya, di antara huruf sahih dan di antara huruf ilat. Akan tetapi hamzah ini disebut sebagai huruf ilat karena kadang-kadang ada perubahan. Kadang-kadang ada pembuangan, tapi tidak konsisten seperti waw dan iya dan alif. Itu semacam itu. Saya katakan seperti itu. Ya. Selanjutnya sekarang kita beralih kepada misal. Misal itu adalah fi'il mu'tal, fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Wa'ada misalnya. Yasara misalnya. Ini adalah huruf ilat ini. Fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Ini berupa huruf ilat. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat, ya, maka itu disebut sebagai apa namanya fi'il mithal. Begitu aja. Kemudian selanjutnya adalah ajwaf. Ya kan? Ajwaf itu apa? Ajwaf itu adalah fi'il mu'tal yang mana huruf ilatnya itu terdapat pada ain fi'il. Misalnya lafadz qala, lafadz ba'a, lafadz khafa misalnya. Kita nilai sekarang. Qaf itu fa fi'il. Ini alif, ini ain fi'il. Ya kan? Ini ain fi'ilnya ternyata ainul fi'li berupa huruf ilat. Harful illati. Karena demikian qala disebut sebagai fi'il mu'tal yang ajwaf. Ba'a ini ada di sini juga di ain fi'il. Karena demikian ba'a disebut sebagai fi'il mu'tal yang ajwaf. Khafa misalnya. Ini seperti ini, ya. Itu seperti itu. Jadi khafa misalnya ini juga disebut sebagai fi'il mu'tal yang ajwaf. Apa yang dimaksud dengan fi'il nakis itu? Fi'il nakis itu adalah ada pada lam fi'il. Kalau ini pada fa fi'ilnya, fa fi'ilnya, fa'ul fi'li. Kalau ajwaf itu pada ainul fi'li huruf ilatnya, ainul fi'li. Kalau nakis itu adalah pada lamul fi'li. Lamul fi'li huruf ilatnya. Ini adalah contoh nakis ke sini. Ya, misalnya seperti lafadz roma. Ya, misalnya ghaza. Ini lam fi'ilnya. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ini harful illati. Karena demikian roma, ghaza, da'a dan seterusnya itu adalah termasuk dalam kategori fi'il mu'tal yang naqis. Kenapa kok disebut sebagai naqis? Karena huruf ilatnya terletak pada lam fi'il. Kemudian ada juga yang disebut sebagai fi'il lafif. Apa fi'il lafif itu? Fi'il lafif itu adalah fi'il yang huruf ilatnya itu ada dua. Ya, fi'il yang huruf ilatnya itu ada dua. Huruf ilatnya ada dua.
Bisa jadi di fa fi'il dan lam fi'il, bisa jadi di ain fi'il dan lam fi'il. Kalau seandainya ada di fa fi'il dan ain fi'il, mafruk, dipisah. Misalnya ini, waqa. Ini fa fi'ilnya berupa huruf ilat, qafnya di sini bukan berupa huruf ilat ain fi'ilnya. Ini lam fi'ilnya berupa alif, ini juga merupakan huruf ilat. Berarti huruf ilatnya ada 2. Karena huruf ilat yang 2 itu terletak pada fa fi'il dan lam fi'il dipisah oleh huruf shahih. Fa fi'il dan lam fi'il, maka ini disebut sebagai lafif mafruq. Begitu. Kalau makrun bagaimana? Kalau makrun itu terletak pada ain fi'il, ainul fi'li, dan lam fi'il, lamul fi'li. Begitu. Jadi digabung. Nih, misalnya di sini ya. Ini yang lafif makrun. Misalnya seperti lafaz sawa. Ini adalah lafif makrun. Kenapa? Ini fa fi'ilnya huruf sahih. Ini sahih. Ah, ini adalah huruf ilat, ini juga merupakan huruf ilat. Ini gabung, makrun digabung, dikumpulkan. Itu seperti itu. Ada 2 huruf ilatnya tidak dipisah oleh huruf sahih. Huruf ilatnya terletak pada ain fi'il dan lam fi'il. Itu namanya fi'il mu'tal yang makrun. Jadi saya ulangi lagi. Fi'il sahih, fi'il itu ada 2, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Penilaian apakah sebuah kalimat itu disebut sebagai fi'il sahih atau fi'il mu'tal, itu tergantung pada madhi mujarradnya. Itu kata-kata pentingnya begitu. Ya. Kalau belum madhi, dimadhikan terlebih dahulu. Kalau belum mujarrad, dimujarradkan terlebih dahulu. Itu semacam itu. Dalam tataran selanjutnya, fi'il sahih itu ada 3 macam. Ada yang salim, ada yang mudha'af, ada yang mahmus. Kemudian mu'tal itu ada 4, ada yang mu'tal mithal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal nakis, ada mu'tal lafif. Lafif itu maksudnya adalah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya ada 2, itu kadang-kadang dipisah, kadang-kadang berkumpul. Kalau dipisah itu namanya mafruk, kalau seandainya berkumpul itu namanya makrun. Itu semacam itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada kemudahan dalam rangka memahami konsep ini, karena konsep ini pada akhirnya sangat penting kita butuhkan dan sangat kita butuhkan pada saat kita harus menyikapi sebuah kalimat. Kita kalau seandainya memahami ini, pada akhirnya mampu menyikapi sebuah kalimat itu, satu tulisan bisa kita sikapi menjadi banyak alternatif bacaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.